Gue jadi sekaligus bisa menyingkirkan dua kakak beradik ini dari L. Halo Sobat Rias TV, jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis. Devan masih ragu untuk menikahi Manda walaupun semuanya sudah siap. Ia masih kepikiran dengan Suster L. Di hati kecilnya ia masih berharap Suster L itu adalah Nara. Devan pun berulang kali salah mengucapkan namanya Manda sehingga pernikahan itu harus ditunda beberapa saat. Waktu dia masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri, tiba-tiba Elnara datang dan memberikan sebuah kertas kepada Devan. Itu adalah kertas yang pernah Devan berikan saat Nara masih kuliah dulu. Dan waktu Devan membuka, ternyata itu adalah surat pernyataan perasaannya kepada Nara dan membuktikan kalau memang Suster L itu adalah Nara. Devan pun langsung kembali ke tempat pernikahannya dan membatalkan pernikahan tersebut karena ia lebih memilih untuk mengejar Nara. Akhirnya Devan pun menemukan Nara di kontrakannya si Bayu. Di sana Devan tetap meminta agar Nara bekerja di dalam keluarganya. Nara hanya bertanya, apakah kamu percaya kalau bukan aku yang menjadi pelaku pembunuhan dalam kasusnya Osman? Devan pun tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba saja mereka mendengar kabar kalau Pak Benny drop. Langsung saja Devan dan Suster L ini bergegas ke rumah mereka dan di sana terlihat Pak Benny terus memanggil nama Suster L sambil minta maaf. Semua orang yang di situ saling berpandang-pandangan dan berusaha mencari tahu apa penyebabnya Pak Benny merasa begitu bersalah kepada Suster L. Felix terus mencoba untuk mendekati Suster L. Disinilah Devan merasa bahwa Felix ini semakin dekat dan tidak main-main. Ia benar-benar merasa cemburu dengan adiknya sendiri. Di situ juga Bayu yang merasa cemburu dengan Felix yang mengantarkan Suster L pulang merasa tidak senang dan menyuruh L untuk pergi dari rumah itu karena itu sangat berbahaya. Tapi Suster L ini tetap kekeh bahwa ia tetap harus bekerja di sana karena ia masih terus ingin mencari bukti. Kira-kira apa ya yang bakal Suster L lakukan untuk mengungkap kasus tersebut? Bikin makin penasaran aja ya. Di tempat lain, Bu Delisa, Bu Fatima, dan Emir tengah dalam perjalanan pulang dan mereka bertemu dengan Laras. Di situ Laras kembali salah tingkah karena Bu Delisa menyebutnya sebagai Resti, menantu yang sangat ia sayangi. Bu Fatimah mengingatkan kepada Laras agar jangan memanfaatkan kebaikan Bu Delisa karena ia menderita demensia. Di sini Laras mulai merasa iba dan merasa bersalah karena telah bekerja sama dengan Osman untuk mencelakai mereka, padahal mereka adalah orang yang sangat baik. Ternyata memory card itu sudah sempat di-copy oleh Laras dan hal inilah yang digunakan oleh si Laras ini untuk memeras dan juga mengancam Osman bahwa kalau ia tidak memberikan uang yang diminta oleh Laras, ia akan menyebarkan kopian itu. Osman dan Shirley pun sangat pucat dan panik. Selain karena file itu bisa menjebloskan mereka ke penjara, Osman dan Shirley ini mulai dilanda kebangkrutan karena saat pemilihan wali kota kemarin, Osman sempat berhutang ke sana kemari dan mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ternyata ia gagal dan mau gak mau ia harus memutar otak bagaimana cara mengembalikan semua uang itu termasuk juga dengan hutang-hutangnya. Syukurin deh tuh, makanya jadi orang jangan jahat-jahat. Nah di sini sudah terlihat ya bahwa memang si penjahat akan dibuat oleh sutradara dan penulis merasa panik, bingung dan juga sengsara karena mereka akan terus-menerus dihantui oleh rasa takut dan gelisah serta mereka akan sangat banyak terlilit hutang. Di sini sudah makin seru nih ceritanya. Felix yang tetap kekeh ingin menikahi Suster L tentu saja ditentang oleh kedua orang tuanya. Disinilah akhirnya Felix membuka identitas Suster L kalau Bayu itu bukan suaminya Suster L. Semuanya terlihat kaget dan melongo.
Dan ini juga yang menyebabkan Bayu semakin gencar ingin menyingkirkan Felix dan Devan dari kehidupannya Suster L, sekaligus membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya dulu oleh Devan. Jadi waktu Devan dan juga Felix mau pergi, si Bayu ini sengaja memotong rem oli mobil mereka dan berharap agar keduanya itu bisa celaka sehingga ia bisa membebaskan Suster L dari mereka berdua sekaligus. Apakah di sini Devan dan juga Felix akan selamat atau malah akan terjadi salah sasaran tentang siapa yang bakal masuk ke dalam mobil tersebut? Makin seru nih dan juga pasti penasaran. Jadi jangan lewatkan keseruan dan kelanjutan cerita Suster L hari ini. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti perkembangan ceritanya. Mimin pamit, bye-bye.